Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di dapur Bundare. Di video kali ini Bundare akan berbagi resep mini cake lagi. Ini mini cake yang lagi viral di Thailand ya teman-teman ya. Ini sejenis cupcake, cuma pengemasannya saja yang beda. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa yang belum subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Kita buat base cake-nya dulu ya teman-teman ya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 12 sendok makan tepung terigu. Untuk takaran sendoknya seperti ini. Tambahkan juga 4 sendok makan coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder. Kemudian semua bahan ini diaduk sebentar agar tercampur rata dan diayak hingga tidak ada bahan yang mengumpal ataupun bergerindil ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Lanjut di sini siapkan 75 gram coklat batang yang sebelumnya sudah dilelehkan. Kemudian tambahkan 110 ml minyak sayur. Kemudian untuk kedua bahan ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Setelah sudah tercampur rata seperti ini bisa disisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut di wadah yang lain masukkan 3 butir telur. Pastikan telurnya ini suhu ruang. Tambahkan juga 90 gram gula pasir atau setara dengan 7 sendok makan, 1 sendok TSP atau kalian bisa ganti dengan ovalet ataupun TBM. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair ya. Kemudian ini di mixer hingga putih kental berjejak dengan secara bertahap dari kecepatan paling rendah sampai kecepatan paling tinggi, kurang lebih 7-10 menit tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing ya teman-teman ya. Kalau sudah putih kental berjejak seperti ini, tandanya berjejak. Bila jejak yang ditinggalkan tidak akan tenggelam dan ini sudah cukup. Lanjut matikan mixernya dan konsistensi adonannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya tambahkan untuk bahan keringnya tadi. Dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lanjut ini diaduk sebentar agar nanti tepungnya tidak berterbangan saat kita memixernya ya teman-teman ya. Ini di mixer kurang lebih selama 20 detik dengan menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata seperti ini sudah cukup. Lanjut untuk mixernya ini bisa dimatikan dan untuk mixernya ini tidak kita gunakan lagi ya teman-teman ya. Untuk memastikan adonannya ini sudah benar-benar tercampur rata, di sini saya aduk lagi menggunakan spatula seperti ini ya. Oke, kalau sudah dirasa sudah tercampur rata, bisa ditambahkan untuk bahan cairnya tadi, campuran coklat batang dan minyaknya tadi ya teman-teman. Lanjut di sini saya juga tambahkan pasta black forest sekitar 1 sendok makan. Kemudian ini diaduk balik hingga benar-benar tercampur rata ya teman-teman ya. Pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan agar nanti browniesnya ini tidak bantat. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm dengan dilapisi kertas roti yang sudah diolesi sedikit margarin, dan untuk pinggir-pinggirannya ini tidak saya olesi apa-apa ya teman-teman ya. Kemudian bisa dituang untuk adonannya dan bisa diratakan seperti ini. Dibentak-hentakkan sebentar agar gelembung-gelembung udara yang terperangkap bisa keluar. Oke, selanjutnya ini bisa dikukus dan sebelumnya sudah saya panaskan untuk kukusannya. Ini dikukus kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sampai matang ya teman-teman ya.
Setelah 25 menit ini browniesnya sudah matang ya. Bisa dites tusuk seperti ini. Kalau tidak ada adonan yang menempel berarti ini sudah matang. Kemudian ini bisa diangkat dan bisa dibiarkan hingga benar-benar dingin baru bisa dikeluarkan dari loyangnya ya. Oke, setelah browniesnya ini dingin, bisa disisir untuk pinggirannya dengan bantuan spatula atau pisau seperti ini. Karena tadi tidak diolesi apa-apa. Lanjut bisa dikeluarkan dari loyangnya. Kemudian untuk browniesnya ini bisa potong menjadi 6 bagian sama rata. Kemudian dipotong lagi menjadi 6 bagian, atau untuk besar kecilnya ini bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Dan ini hasil browniesnya lembut dan empuk banget. Oke, selanjutnya ini kita bagi menjadi 2, dan untuk pinggiran yang tidak rata ini bisa dibuang ya teman-teman ya. Lakukan seperti yang ada di video. Oh ya teman-teman, sambil nonton yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan lakukan hal yang sama hingga semua browniesnya ini dibagi menjadi 2 ya teman-teman untuk perpotongnya. Oke, selanjutnya setelah semua sudah dibagi menjadi 2 seperti ini, lanjut untuk tengahnya ini bisa diolesi dengan buttercream secukupnya, atau kalian bisa pakai whipped cream. Sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing ya. Hasilnya seperti ini kira-kira ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk pengemasannya di sini saya pakai plastik OPP yang biasa digunakan untuk membungkus risoles ya. Kemudian ini bisa digulung seperti yang ada di video. Dan ini hasilnya, lakukan hingga semua habis ya. Oh ya teman-teman, untuk base cake-nya ini bisa pakai bolu rasa apapun ya teman-teman. Kalian bisa pakai brownies, bisa pakai bolu pandan, atau bisa pakai bolu susu juga bisa. Sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Dan kalau sudah dikemas seperti ini lanjut tambahkan secukupnya buttercream ataupun whipped cream sesuai selera. Semprotkan secukupnya saja, dan ini lakukan sampai semua selesai. Oke, setelah semua selesai ini bisa ditambahkan di atasnya topping. Tambahkan topping sesuai selera ya teman-teman ya. Maaf tadi tidak terekod pas penambahan toppingnya. Dan untuk plastiknya menurut saya kepanjangan, jadi yang bawah ini saya lipat dan saya kasih selotip untuk perekatnya. Untuk toppingnya ini bikin secantik dan semenarik mungkin agar kalau buat ide jualan ini bisa laris manis ya teman-teman ya. Ini bisa dijual seharga sekisaran 2.000 sampai 3.000 tergantung dengan modal awalnya ya teman-teman ya. Mini cake ini bisa dijual secara online ataupun offline, dijual di Car Free Day juga cocok banget. Pastinya akan laris manis banget karena penampilannya ya cantik dan menarik, dan rasanya juga enak. Dan kalian wajib untuk coba di rumah ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.